Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, sahabat petani, dimanapun Anda berada. Di video kali ini, saya akan membahas seputar satu budidaya tanaman yang menurut saya tanaman ini tanaman yang aneh, tanaman yang daya tariknya sangat tinggi untuk kita budidayakan di area kita dimanapun Anda berada di seluruh wilayah Indonesia. Tanaman ini bernama tanaman anggur. Namun sebelum saya lanjutkan penjelasan saya mengenai budidaya tanaman ini, jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Bunyikan loncengnya ya, tekan tombol berwarna merah agar supaya channel ini berkembang dan teman-teman sering mendapatkan informasi seputar video dari saya. Oke, di budidaya tanaman anggur banyak yang harus kita perhatikan, mulai dari persiapan lahan, penyemaian, penanaman, penyiraman, perawatan, pengendalian hama, pengendalian penyakit, pemberian pupuk, hingga panen yang harus kita perhatikan di budidaya tanaman ini. Dan kali ini saya akan menjelaskan paket full, mulai dari persiapan lahan sampai panen. Oke teman-teman, silakan simak videonya sampai selesai. Saya akan menuju ke lokasi saya yang masih saat ini dalam proses pengolahan. Dan seperti apakah dia? Mari kita saksikan. Oke teman-teman, saya sudah berada di lokasi saya. Jadi ini persiapan lahan. Kita berikan tanah yang gembur, subur. Sebaik mungkin kita berikan pupuk kandang agar supaya pada saat tanaman anggur kita yang sudah ditanam itu setelah mengeluarkan akar, dia langsung memakan pupuk kandang yang kita siapkan agar supaya pertumbuhan cepat, tanaman subur. Dan yang kedua yang perlu teman-teman perhatikan, jika di lokasi teman-teman curah hujan yang sangat tinggi, atau misal setiap kali hujan banjir, sering tergenang, saya sarankan teman-teman menggunakan plastik UV sebagai atap daripada tanaman anggur ini agar supaya tidak mudah terserang oleh hama dan penyakit. Nah seperti ini, saya gunakan plastik UV ini bertujuan untuk melindungi secara langsung dari terpaan hujan agar tanaman-tanaman ini nantinya akan tumbuh subur, sehat, dan batangnya yang besar, sehingga akan mempermudah mencari makanan di lokasi sekitar. Jadi saya tanam anggur ini di lokasi rumah saya teman-teman. Jadi seperti ini, selain saya tanam anggur, saya juga tanam kelengkeng di rumah. Ini rumah saya di sini. Jadi untuk hiasan rumah, namun sementara akan saya perlihatkan di kebun saya seperti apa. Jadi untuk di persiapan lahan, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana teknik penanaman anggur yang paling ideal. Oke,
Silakan tonton terus ya. Oke teman-teman, saya lanjut. Sorry saya kembali ke posisi yang tadi karena saat ini cuaca sangat panas. Saya cari posisi yang berteduh di samping rumah saya. Jadi ini nanti saya akan buat taman spesial anggur. Jadi di atas saya pakai sistem metode metode para. Jadi modelnya seperti ini. Jadi di atasnya anggur, nanti buahnya akan gantung-gantung. Terus yang kedua, di pagar ini nanti anggur akan menjalar dan buahnya menggantung di setiap pagar itu. Metode teralis, dan nanti akan saya perlihatkan videonya. Nah, yang pertama, saran saya teman-teman dalam melakukan penanaman anggur, ini menurut pengalaman saya sarankan teman-teman menanam yang lokal dulu. Saya sarankan ya, menanam yang lokal dulu. Ini lokal ini dia nama varietasnya adalah Isabella. Jadi teman-teman cari bibit lokal daripada varietas Isabella ini. Biasanya banyak ditanam oleh masyarakat dulu yang menanam anggur di depan rumah. Teman-teman ambil, bisa teman-teman semai seperti ini, silahkan. Bisa juga teman-teman langsung potong dan langsung tancapkan di mana teman-teman akan menanam anggur tersebut nantinya. Seperti ini. Ini saya siapkan lubang. Ini ada lubang tanam. Saya berikan contoh sedikit ya. Jadi ini ada lubang tanam yang nantinya akan saya persiapkan untuk tanaman anggur impor. Tetapi sebelum saya lakukan penanaman, saya berikan pupuk dulu. Ini di dalamnya ini ada pupuk. Saya diamkan selama 2 minggu agar supaya dia proses penyatuan dengan tanah atau proses pelapukannya sempurna. Setelah itu saya akan tancapkan varietas lokal. Saya berikan contoh, ini varietas lokal, ini contoh aja ya teman-teman. Teman-teman tancapkan aja seperti ini, lalu teman-teman berikan tanah secukupnya. Setelah nanti lokalnya sudah tumbuh, barulah teman-teman lakukan penyambungan. Penyambungan itu dilakukan setelah batangnya mulai berbentuk coklat boleh, tunasnya masih dalam kondisi hijau sehat boleh. Dan sebentar juga saya akan tunjukkan teman-teman, pokoknya stay di video ini, saya akan jelaskan satu persatu. Oke teman-teman, kita lanjut ke lokasi perkebunan saya. Lokasinya di belakang rumah ini, sangat dekat, saya akan tunjukkan. Oke teman-teman.
Ini dia buah anggurnya sudah mulai berbuah teman-teman ya. Saya tunjukkan dulu sebelum saya lanjut ke penjelasan berikutnya. Intro dulu teman-teman, ini sudah ada mulai yang matang, kita bisa petik udah. Rasanya manis. Oke teman-teman, saya akan jelaskan dulu teknik penyambungan setelah kita lakukan penanaman anggur lokal yang tadi. Saya akan tunjukkan yang saya sudah sambung tadi. Oke teman-teman, ya ini dia saya akan tunjukkan. Jadi yang pertama, dulunya ini saya tanam lokalan, yang tadi varietas yang saya sebut itu lokalan Isabella. Setelah itu, setelah menumbuh kurang lebih 1,5 bulan, saya biarin aja sampai gondrong. Saya biarin aja. Setelah itu batangnya mulai berwarna coklat, barulah saya sambung. Nah, saat ini umur penyambungan ini kurang lebih sekitar umur 7 hari setelah saya lakukan penyambungan, dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Ini udah tumbuh. Jadi rencana saya sebentar sore saya akan lakukan pembukaan sungkup atau pembukaan penutup plastik yang ada di sini, supaya sehingga pertumbuhan daripada tunas ini cepat. Nah, jadi seperti ini teman-teman, bisa saksikan teknik penyambungannya hanya sangat gampang. Yang pertama, batang ini kita belah. Setelah itu tunas yang impor kita ambil, yang saya ambil dari tanaman saya yang sudah besar, yang warnanya sama-sama coklat. Saya iris sisi pinggir dan sisi pinggir kanan dan sisi pinggir kiri, sehingga bisa masuk ke dalam belahan yang saya belah tadinya batang ini. Setelah itu saya lakukan pengikatan, saya ikat seperti ini. Saya lakukan dengan menggunakan parafilm. Jadi parafilm yang pembungkus kue itu teman-teman. Setelah itu lalu saya sungkup dengan plastik seperti ini. Ya, plastik yang teman-teman gunakan terserah, mau plastik gula, oke, plastik es batu silahkan. Yang jelasnya agar supaya penguapan tidak terlalu tinggi. Ini juga teman-teman bisa saksikan, teman-teman ini sudah pada tumbuh semua. Ini udah pada tumbuh teman-teman. Jadi saya lakukan seperti ini. Nah, ini malahan saya tidak lakukan pembungkusan. Saya hanya menancap pohon lokal ini. Setelah itu tumbuh tunasnya, barulah saya lakukan penyambungan, dan alhamdulillah ini hasilnya teman-teman. Ini dijamin 100% tumbuh. Itu untuk melakukan penyambungan. Nah, perawatan selanjutnya adalah setelah tanaman itu sudah tumbuh, barulah kita melakukan perawatan selanjutnya. Jadi seperti ini tanaman saya yang sudah lumayan tinggi, kurang lebih sekitar 60-70 cm. Saya tanam di lokasi yang saya memang sudah siapkan teman-teman. Terserah teman-teman mau di lokasi manapun, terserah. Saya punya lokasi seperti ini. Saya mohon metode greenhouse, jadi supaya agar saya gampang melakukan pemeliharaan, pemangkasan, dan penyiraman, juga perawatan lainnya. Jadi setelah tanaman sudah ditanam, sorry teman-teman, saya sambil merokok ya. Nah, merokok sambil ngomong saya paling suka. Nah, setelah melakukan penanaman, baiknya teman-teman lakukan pelubangan di samping seperti ini. Bisa lubang teman-teman, bisa lubang. Tujuannya yang pertama adalah sebagai penyimpan
pupuk kandang yang kita berikan. Yang kedua, pada saat kita melakukan penyiraman, air ini tidak menyebar kemana-mana. Dia tertampung di lubang yang sudah saya siapkan ini. Dan saya berikan pupuk kandang tanpa saya melihat waktu, tetapi saya lihat kondisi pupuk yang ada di dalamnya. Ketika sudah berkurang, saya memberikan penambahan lagi. Begitu seterusnya, dan alhamdulillah tanaman saya sudah mulai bertunas. Nah, itu untuk paduan perawatan pada saat fase penanaman. Mengenai penyiraman, saran saya adalah untuk tanaman anggur, teman-teman jangan melakukan penyiraman setiap hari. Jangan lakukan penyiraman setiap hari. Lakukan penyiraman pada saat tanahnya sudah kering. Kenapa seperti itu? Bahwa tanaman anggur ini dia membutuhkan panas yang full, penyinar matahari yang betul-betul full, sebisa mungkin 8 jam per hari. Jika kita menanam di lokasi-lokasi yang tanpa greenhouse ini, terkadang kan malam itu ada mendung, rintik-rintik dan embun dan segala macam. Jadi saran saya teman-teman, kurangi penyiraman agar pertumbuhan anggur teman-teman bisa tumbuh dengan baik. Karena menurut pengalaman saya, semakin saya lakukan penyiraman, anggur saya semakin lambat pertumbuhannya. Semakin jarang saya lakukan penyiraman, maka tanaman anggur saya pertumbuhannya sangat luar biasa. Itu untuk di penyiraman. Nah, kemudian untuk di pemupukan. Untuk di pemupukan, teman-teman bisa memberikan pemupukan dari kecil setiap minggu, silahkan 2 minggu sekali juga boleh. Tetapi saran saya adalah jangan memberikan pupuk terlalu banyak. Lebih baik pupuk yang teman-teman berikan itu sedikit tetapi sering, daripada teman-teman memberikan pupuk sekaligus. Mungkin teman-teman berpikiran bahwa jika kita memberikan pupuk sekaligus kita lakukan penjarangan pemupukan, itu salah besar untuk di tanaman anggur. Karena tanaman anggur ini dia sangat tidak menyukai kandungan nitrogen yang tinggi di dalamnya. Karena kandungan nitrogen ini yang bersifat panas, jadi itu yang terkadang membuat akar-akar serabut daripada anggur ini membusuk panas, karena tanaman anggur ini hanya memiliki akar serabut. Nah, untuk pemupukan saran saya adalah berikan 1/4 sendok pupuk untuk satu pohonnya. Berikan 1/4 sendok makan untuk penyiraman setiap pohonnya. Berikan durasi penyiraman tersebut selama 14 hari sekali. Pupuk 1/4 sendok tersebut, saran saya teman-teman bisa menggunakan MKP, Yaramilah, Mutiara, Ponska Plus, dan lain-lain yang pupuk yang mengandung nitrogen, fosfat, dan kalium yang sepaket. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan pupuk-pupuk yang tunggal-tunggal, nitrogen tunggal, fosfat tunggal, kalium tunggal, tetapi itu menurut saya terlalu repot. Lebih baik teman menggunakan pupuk-pupuk NPK yang sudah lengkap. Jadi teman-teman sisa langsung melarutkan pupuk itu ke dalam air, terserah teman-teman. Tapi saran saya adalah gunakan
gunakan 3 sampai 4 liter per seperempat sendok yang tadi itu. Teman-teman larutkan ke dalam air, lalu lakukan penyiraman di batang setiap 14 hari sekali. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan tanaman yang kesuburannya seperti ini. Ini yang kering itu saya sengaja pangkas teman-teman, itu bukan gara-gara kering. Itu sengaja saya pangkas. Tanaman saya sangat subur, dan itu yang saya lakukan untuk di segi pemupukan. Nah, untuk pemupukan pertumbuhannya, untuk pemupukan pembuahan, ini saya akan jelaskan bukan seperti teori mengenai budidaya anggur. Saya akan jelaskan sesuai dengan pengalaman saya. Pada saat anggur menjelang teman-teman melakukan pemangkasan, 3 minggu sebelum teman-teman melakukan pemangkasan, rutinlah memberikan pupuk tersebut. Atau misal begini, mulai dari penanaman sampai perawatan sampai persiapan pembuahan, teman-teman lakukan pupuk secara terus-menerus. Tetapi pada saat 3 minggu sebelum pemangkasan, upayakan teman-teman melakukan pemupukan yang double. Dalam artian, yang tadinya teman-teman 2 minggu sekali, lakukan pupuk yang saya sebutkan tadi itu seminggu sekali dalam kurun waktu 3 minggu. Jadi hanya 3 kali saja dilakukan pemupukan. Setelah itu teman-teman stop lakukan pemupukan. Teman-teman stop. Setelah teman-teman stop pemupukan, barulah teman-teman melakukan pemangkasan pembuahan. Nah, pemangkasan pembuahan bisa teman-teman lakukan pemangkasan seperti ini. Saya akan tunjukkan pemangkasan pembuahan saya. Jadi ini pemangkasan pembuahan saya. Teman-teman perhatikan ciri-ciri tanaman yang sudah siap dipangkas pembuahan. Adalah yang pertama, batangnya sudah besar. Batang yang akan kita potong itu atau tersirnya itu sudah berbentuk coklat seperti bentuk pensil besarnya ukurannya. Lalu teman-teman lakukan pemangkasan 2 atau 3 mata tunas. Nah, ini mata tunasnya seperti ini. Teman-teman siap sisihkan 2. Tujuannya untuk apa? Agar supaya nanti dia akan mengeluarkan buah di sisi kanan dan sisi kiri. Jadi pada saat dia akan mengeluarkan buah, nanti buahnya bisa ada 2 dompol, 3 dompol, bahkan sampai 4 dompol. Itu untuk pemangkasan pembuahan. Tetapi kalau teman-teman mau melakukan pemangkasan pucuk, teman-teman potong aja pucuknya seperti ini. Teman-teman lakukan aja pemangkasan pucuk, potong aja pucuknya, dan secara otomatis mata tunas yang ada di paling ujung akan nanti membawa buah yang kita tunggu. Nanti akan membawa buah yang kita tunggu. Nah, nanti buahnya seperti ini teman-teman. Saya lihatkan dulu. Ini contohnya satu, ini bunga. Ini kemarin saya lakukan pemangkasan di sini. Dia keluar tunas. Nanti dia akan bawa bunga. Bunganya ini seperti ini. Ini bunganya. Ini yang sudah jadi buah. Ini yang sudah pentil buah. Saya lihat kan yang sudah mulai matangnya. Jadi ini teman-teman yang sudah besar.
Jadi saya lakukan pemangkasan seperti ini, dia keluar tunas, dia membawa buah. Ini yang sudah besar, dia bawa 3 buah. Itu contoh pemangkasan buah. Nah kemudian teman-teman, sorry saya sedikit berteduh sebabnya panas banget. Kemudian teman-teman, tuh tadi saya sudah jelaskan mengenai penanaman, varietas lokal, penyambungan, pemeliharaan, penyiraman, pemupukan sampai buah. Kemudian saya akan jelaskan penyakit yang biasa menyerang tanaman anggur. Yang pertama adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur. Teman-teman, penyakit ini biasanya muncul pada saat curah hujan yang sangat tinggi, ditambah penyiraman yang terus-menerus, sehingga di dalam kondisi ruangan ini terjadilah kelembaban yang cukup tinggi, sehingga tanaman ini gampang terserang oleh jamur seperti ini. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menghindari jamur seperti ini adalah kita harus sering-sering melakukan penyemprotan atau pengaplikasian fungisida secara rutin. Boleh seminggu sekali silakan, 2 minggu sekali silakan, seminggu 2 kali silakan, bahkan setiap hari lebih bagus, agar supaya penyakit ini tidak mudah menyerang tanaman anggur kita. Nah, kenapa tanaman anggur saya terserang penyakit ini? Dikarenakan beberapa hari terakhir ini saya tidak melakukan pengaplikasian karena berhubung banyak kegiatan saya, jadi ada beberapa daun di varietas saya yang ini yang terserang. Varietas ini yang terserang, ini namanya Ara 15, ini yang terserang. Tetapi itu tidak jadi masalah buat saya. Itu tidak jadi masalah buat saya, dan insya Allah nanti saya akan atasi penyakit jamur ini. Nah, itu untuk penyakit ini. Yang selanjutnya adalah penyakit busuk buah. Nah, penyakit busuk buah, penyakit ini juga disebabkan oleh jamur. Juga kejadiannya seperti tadi adalah kelembaban yang cukup tinggi, curah hujan yang tinggi, dan kondisi tanah yang selalu basah, sehingga membuat buah daripada anggur ini menyerap air yang cukup tinggi, sehingga buah daripada anggur ini terbelah. Dan setelah terbelah, karena anggur ini posisi buahnya masih muda dan kandungan airnya tinggi, maka muncullah jamur, dan jamur itu lama-kelamaan dia akan menyebar di buah anggur teman-teman, seperti ini. Tetapi ini tidak berlanjut karena saya lakukan aplikasi fungisida. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah yang pertama, jika teman-teman tidak menggunakan pestisida atau fungisida, teman-teman lakukan pengondoman seperti yang saya lakukan ini. Saya kondom, saya tutup rapat-rapat sehingga penyakit itu tidak masuk, tidak menembus ke buah. Seperti ini contohnya, ini bekas kondom teman-teman, saya buka. Ini udah matang teman-teman. Sorry ya, saya sisipkan dulu. Oke.
Nah ini saya buka, ini bekas saya lakukan pengondoman, dan jamur itu tidak berani untuk menembus ke dalam buah ini. Nah, yang selanjutnya adalah teman-teman aplikasi fungisida. Teman-teman bisa memberikan aplikasi fungisida kepada buah anggur teman-teman agar terhindar dari serangan penyakit jamur yang tadi itu, supaya tanaman teman-teman bisa tumbuh subur dan buahnya segar-segar seperti yang saya punya ini. Sayangnya teman-teman, saya sudah banyak habis panen karena kemarin ada tamu saya, katanya mereka mau menikmati buah anggur. Oke teman-teman, itulah video singkat saya mengenai budidaya tanaman anggur, mulai dari penanaman, penyambungan, penyiraman, pemupukan, pemangkasan pembuahan, perawatan penyakit. Oke teman-teman, satu lagi, pengendalian hama di tanaman anggur. Teman-teman, minta maaf saya pelan-pelan ya. Itu banyak kali. Yang pertama, hama di tanaman anggur yang paling ganas adalah tetangga. Tanaman anggur saya hama utamanya adalah tetangga. Saya kurang paham kalau anggur teman-teman semua hama utamanya apa. Tetapi kalau saya adalah tetangga. Oke, selain hama yang saya sebut tadi itu, adalah yang selanjutnya adalah ayam. Ayam ini usahakan teman-teman jangan pelihara di dalam komplek lokasi tanaman anggur teman-teman, karena sangat mengganggu. Biasanya dia akan melakukan penggarukan di sekitar batang dan mengganggu akar yang sedang aktif mencari makanan. Kenapa saya pelihara? Karena ini ayam serama, ayam kecil, jadi saya rasa sangat tidak terlalu mengganggu. Yang selanjutnya adalah hama ini. Ada sebuah kutu. Banyak teman-teman yang katakan ada kutu perisai dan segala macam, pokoknya sejenisnya lah. Nah, hama ini biasanya lengket di sekitaran batang tanaman anggur kita. Jadi seakan-akan batang tanaman anggur kita itu menjadi inang daripada hama ini dan melengket. Dan ini sangat mengganggu sekali. Pertumbuhan batang anggur tidak akan membesar sempurna jika ada hama yang menempel ini. Tetapi tenang teman-teman, cara mengatasinya adalah teman-teman cari pestisida yang berbahan aktif, klorofenavir. Lalu pestisida tersebut, insektisida tersebut teman-teman larutkan ke dalam air sebanyak 100 ml, dan konsentrasi atau dosis daripada klorofenavir tersebut adalah 30 ml dicampur dengan 100 ml air. Setelah itu teman-teman cari sikat gigi bekas, lalu teman sikat dengan larutan klorofenavir tersebut atau racun hama tersebut. Sikat sampai betul-betul basah batang ini. Itu cukup sekali aja teman-teman, cukup sekali aja teman-teman lakukan hal itu. Insya Allah setelah itu akan bersih. Ini terserang ini seminggu kemarin karena saya belum melakukan perawatan lagi. Ini baru-baru ini menyerangannya. Biasanya dia menyerang pada saat batangnya mulai terbelah dan dia lengket di sisi seperti ini, dan dia bertelur dan berkembang biak di sini. Ini sangat mengganggu. Itu teman-teman, rendamkan bahan aktif klorofenavir lalu lakukan penyikatan batangnya. Kenapa harus menggunakan sikat? Karena kalau teman-teman cuma semprot, saya rasa tidak akan bersih. Saya sudah lakukan aplikasian dengan nyemprot, tapi sangat tidak ampuh. Teman-teman lakukan saja penyikatan. Oke teman-teman, sampai di sini video yang saya buat kali ini. Untuk video berikutnya saya akan jelaskan lebih detail kembali, lebih
lebih lengkap seputar budidaya tanaman anggur ini, step by stepnya, penyambungan seperti apa caranya, pemupukan saya akan buatkan videonya, pemangkasan pembuahan saya akan buatkan videonya, penyungkupan buah saya akan buatkan videonya, penyiraman saya akan buatkan videonya, dan lain-lain. Tetapi untuk video kali ini cukup sampai di sini. Saya cuman sharing kepada teman-teman seputar singkat budidaya tanaman anggur, itu menurut pengalaman saya. Sekali lagi buat teman-teman para pecinta tanaman, sahabat petani muda se-Indonesia dimanapun Anda berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel kami ini bisa berkembang dan teman-teman semua akan mendapatkan video-video selanjutnya dari kami. Sekali lagi terima kasih. Salam petani muda, salam pertanian Indonesia. Maju terus pertanian Indonesia. Maju terus petaniku. Maju terus Indonesiaku. Ayo kita tebarkan pertanian di seluruh penjuru Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.